Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Lingo Post Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa jumpa lagi dalam acara Bincang Santai bersama tamu istimewanya Lingo Post Channel. Nah, ini meskipun cuacanya hujan, kita berharap teman-teman yang ada di rumah tetap standby ya. Karena kita setiap hari Senin dan Selasa kita akan menggelar bincang bersama tokoh-tokoh yang ada di Lubuk Linggau yang pasti bisa memberikan ilmu dan informasi yang bermanfaat untuk kita dalam keseharian maupun kita bermasyarakat. Nah kali ini Mbak Uli ketemu dengan Ibu Nurmalina. Wih cantik banget, saya minder kalau deket sama beliau. Ibu Nurmalina ini kita perkenalkan dulu, nanti kita tanya-tanya beliau sebenarnya seperti apa, sepak terjangnya, kesehariannya apa. Tapi beliau diundang kemari sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Lubuk Linggau. Dan Bu Nurmalina ini saya kenalnya dulu, kenal di koran dulu, saya belum kenal secara heart to heart belum. Tapi hari ini saya mau mengulik beliau secara pribadi ya, biar kita dapat ilmu yang kenapa sih beliau bisa sampai seperti sekarang sampai 2 periode dapat amanah memimpin IBI Kota Lubuk Linggau. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bu Nurmalina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Audio bagus ya? Ibu Nurmalina oke ya? Oke. Ibu, kalau Uli kan kenal Ibu, Ibu sudah jadi bidan. Ya. Jadi istilahnya Ibu sudah sukses kayak itu. Pernah nggak Bu dulu sebelum di posisi sekarang kayak menjalani pernah mengabdi di tempat jauh atau tempat yang sulit dijangkau atau ada pengalaman-pengalaman yang menarik sampai Ibu meyakini bahwa oh ini dunia saya gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Uli, baiklah saya memperkenalkan diri saya. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Ibarat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, nama saya Nurmalina, lahir di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lekitan, Musirawas, pada tanggal 31 Oktober 1970. Alhamdulillah sekarang sudah 50 tahun. Wah, setengah abad nih. Wajahnya bersinar. Saya sudah 50 tahun ini. Iya. Umur saya. Alhamdulillah saya dulunya SPK. Waktu itu tamat pada tahun 1991. Waktu itu banyak sekali ibu-ibu yang melahir di dukun. Karena banyak yang melahir di dukun, otomatis kan angka kematian ibu dan bayi meningkat. Dengan adanya meningkat itu, pemerintah ada program untuk sekolah 1 tahun, yaitu pendidikan program bidan selama 1 tahun. Alhamdulillah setelah tamat SPK di Lubuk Linggau, saya melanjutkan PBB program pendidikan bidannya di Batu Raja pada tahun 1992. Jadi di sana saya melaksanakan melanjutkan sekolah untuk D1 kebidanan. Di sana selama 1 tahun saya menjalankan pendidikan di Batu Raja, Sumatera Selatan. Saya juga ikut praktek di bidan-bidan yang ada di Batu Raja. Bukan hanya sekolah, tapi saya sempat magang, walaupun tidak ada jadwal magang, karena saya merasa sangat memang cita-cita ingin jadi bidan yang memang komitmennya memang mau jadi bidan yang profesi yang dihandalkan dan bisa ilmunya kita terapkan ke depan, walaupun kita masih pendidikan. Waktu itu kami langsung menjadi CPNS. Oh, jadi, tahun berapa itu yuk? Tahun 1992 kami sudah dianggap sudah menjadi CPNS. Jadi selesai D1 itu kami langsung tempatkan di bidan desa. Di mana pertama tuh? Di sana
selesai dari praktek program pendidikan bidan itu, saya diletakkan karena waktu itu masih bidannya masih langka, jadi bisa milih mungkin ada pada ke daerah orang lain, lebih baik kita daerah kita sendiri. Jadi saya pulang ke desa saya, Sungai Pinang menjadi bidan desa. Jadi waktu itu Sungai Pinang itu jalannya untuk menuju ke kecamatan sangat jelek sekali. Jadi kalau mau laporan ke puskesmas, kita harus pakai motor yang pakai rantai. Jadi bisa berjalan karena belum ada aspal, apalagi jalan hujan itu kan. Jadi itulah selama menjadi bidan desa banyak kendala, baik masalah dukun, masalah kita penerangan listrik nggak ada kan, jadi kita pakai lampu pas melahirkan itu. Iya, lampu strongking tuh. Yang jadi itu saya ingat itu. Belum ada PLN waktu itu. Setelah itu saya setelah 5 tahun di desa saya pindah ke Tabarjo. Tabarjo waktu itu karena ikut suami saya pindah ke Tabarjo. Sekarang Desa Rahma. Jadi bidan pustu sana. Sudah sana pecahan dari kabupaten dengan Kabupaten Musirawas dengan Lubuk Linggau. Akhirnya saya ikut ke Lubuk Linggau karena daerah Tabarjo dengan Desa Rahmat itu adalah wilayah kota. Setelah 5 tahun lebih kurang saya di Tabarjo, Desa Rahmat di Pustu, saya nginapnya di situ. Tinggalnya di Pustu. Yang letaknya di ICM. Oh iya ya. Itu kan. Jadi di sana 4 tahun saya melaksanakan jadi bidan pustu. Di situ saya menolong persalinan di daerah Jukung, di daerah Air Katis. Karena bidan-bidan di sana kan tidak ada yang netap di sana. Jarak jauh ya. Jarak jauh. Yang paling dekat paling Desa Rahmah. Di situ juga di Blok 51, sekarang kan Blok 51 kan sudah bagus kan, waktu itu masih pondok-pondok, itu kendala sekali kami pakai motor untuk menolong persalinan. Kami waktu itu masih ke rumah. Jemput bola justru, datang langsung ke rumah. Sampai malam kita dijemput, tapi kita wajib menggandingi dukun yang ada di Justru tempat. kerjasama ya? Iya, jadi kita yang nolong, ya mandiin, dukun. Betul. Berarti bukan berarti menyingkirkan peran profesi yang sebelumnya itu ya? Dukun kita gandeng karena dukun itu kepercayaan masyarakat di dukun sangat ini. Tapi kita tidak boleh memusuhi dukun, kita ajak kerjasama. Kemudian pindah ke Simpang Priuk sebagai bidan koordinator kesehatan ibu dan anak. Di Puskesmas Simpang Priuk di Selatan 1. Setelah itu ada puskes baru yang letaknya dekat rumah, yaitu Citra Medika. Iya di Citra. Ya. Batu Urip Batu Urip. Rumah saya di Tabajemeke. Jadi saya pindah sana waktu puskesmas dibangun, dibuka. Cuman ada 2 bidan yang ada di sana. Salah satunya saya sebagai koordinator kesehatan ibu dan anak. Jadi 1 bidan koordinator KIA, 1 bidan koordinator KB. Gitu. Tapi sekarang Citra Medika sudah banyak sekali bidan, bahkan sudah maju. Waktu itu pegawainya cuman ada 12 orang tuh. Masih proses ini ya, membangun gitu. Membangun Citra Medika. Setelah itu 2013 saya pindah ke KUPTD KB. Tapi masih ada kaitannya dengan tugas. IBI. Iya. Waktu di Citra Medika saya sebagai wakil ketua 1. Iya. Jadi bukannya sekarang saya menjadi ketua tuh langsung gitu. Enggak. Ternyata perjalanannya teman-teman tahu sendiri. Gitu. Jadi ketua ranting dulu, sebelum ketua ranting wakil 1,
cabang, Oh. baru jadi ketua IBI 2 periode. Iya. 2 periode teman-teman. Karena apa? Kita sebagai ketua ranting, wakil 1 itu sebagai pembelajaran kita untuk sekarang. Tuh, makanya saya mengharapkan kepada bidan-bidan kita harus solid. Oh iya. Solid. Anggota berapa itu yuk? Untuk sekarang anggota IBI Kota Lubuk Linggau berjumlah 500 orang. Wah banyak ya. Ya, dengan 13 ranting. Berarti koordinasinya ketua cabang itu ke ranting ya, bukan langsung ke bidannya ya. Kalau misalkan ada masalah-masalah apa gitu. Kalau bidan ada masalah harus ke ketua ranting dulu. Oh jadi memang koordinasinya jelas ya. Koordinasinya berjenjang. Oh berjenjang. Kalau sudah ranting baru ke cabang. Cabang ngatasi baru ke PD. Oke. Itu berjenjang. Oke, kita sudah tahu garis besar bagaimana Ibu Nurmalina mengawali karirnya, mulai dari sebagai pendidikannya sampai awal tugas, sampai sekarang sudah posisi udah jadi cantik kayak begini ya. Ini udah jadi ketua 2 periode lagi. Nah karena ini kaitannya dengan IBI juga, kita mau tahu sebenarnya apa program IBI Kota Lubuk Linggau untuk periode jangka pendek yuk. Mungkin sekarang apalagi pandemi, biasanya kan pandemi kita beda menjalankan profesinya meskipun ini agak lebih ekstra lagi gitu. Apa tantangannya di masa pandemi ini yuk untuk IBI? Oh, untuk IBI Kota Lubuk Linggau tantangannya banyak sih sebenarnya karena pandemi ini ya. Pertama untuk pelayanan khususnya di praktek mandiri bidan yang jelas pasiennya menurun. Oh menurun. Menurun karena masyarakat kan masih takut. Itu masih takut kan karena takut COVID, takut penularan. Kita kan COVID ini kan tidak tahu apakah kita yang menularkan orang atau orang. Makanya kami IBI Kota Lubuk Linggau mengharapkan bagi masyarakat ingin memeriksakan kehamilannya atau suntik KB, pelayanan KB, dia harus menelpon dulu ke bidannya, buat janjian. Protokol kesehatan juga jangan lupa. Tetap dilaksanakan, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Itu tetap kita laksanakan selama pandemi ini. Oke. Nah teman-teman, karena saya ngundangnya Ibu Bidan, jadi otomatis kita akan banyak bertanya dengan beliau tentang bagaimana mempersiapkan program kehamilan, karena ini pasti ilmunya sangat bermanfaat untuk remaja dan juga mungkin ibu-ibu muda yang baru menikah, terus saya ini mau hamil tapi bagaimana supaya nanti kehamilan saya sehat, anak saya lahir tidak berat badan rendah dan sebagainya. Oke, kita langsung ke profesi ya. Kan kadang kita mempersiapkan kehamilan maunya habis nikah hamil, nah gitu ya. Tapi sebenarnya bisa nggak kehamilan itu dipersiapkan sebaik mungkin yuk gitu? Baik, kami IBI ini bidan, para bidan karena sahabatnya perempuan, tugas peran kami dari prahamil bahkan sampai lansia. Untuk prahamil jadi anak-anak remaja kita harus konseling. Konseling. Iya, konseling, penyuluhan di sekolah-sekolah atau di masyarakat. Karena apa? Karena remaja itu adalah aset untuk generasi ke depan. Generasi ke depan, mereka yang akan melahirkan anak-anak masa depan yang emas. Karena 2045 insya Allah itu komitmen untuk Joko Widodo, kita harus generasi yang emas. Untuk remaja diharapkan kalau remaja putri dia harus makan tablet tambah darah biar nggak anemia ya, supaya tidak anemia. Itu persiapan alat reproduksinya supaya sehat. Kalau remaja anemi, insya Allah mereka akan melahirkan atau hamil nanti akan mengakibatkan penyakit seperti perdarahan atau melahirkan kurang prematur, kurang bulan, bahkan melahirkan bayi yang kecil. Jadi remaja putri khususnya
masa-masa remaja, masih, mereka benar-benar. harus anemia, Jangan sampai anemia. Kategori anemia itu berapa per berapa yuk? Yang normal 12. 120. 12 gram. Oh 12 gram. Itu yang normal. Di bawah itu HB-nya, hemoglobin kurang, berarti dia harus banyak makan vitamin, zat besi ya. Oke. Zat besi. Jadi remaja putri apabila mereka datang Bulan. menstruasi, ya wajib makan zat besi atau ya zat tambah darah. Paling banyak kalau misalkan kita mau makan sayur yuk. Nah, paling ya, banyak tuh apa yang mengandung zat besi? Zat besi. Untuk remaja putri atau yang ibu menyusui juga, ibu hamil diwajibkan makan sayur-sayuran yang mengandung warna hijau. Oh, warna hijau. Daun ubi boleh yuk? Ubi. Oh, daun ubi boleh, daun ubi. Kangkung iya. atau katu itu. Oh, katu. Iya. Oke. Sayur-sayuran. Jadi prakehamilan. Nah, ketika prakehamilan, bolehkah yuk misalkan setelah menikah itu dia konsultasinya ke bidan gitu. Bu, sebenarnya saya udah masih suburnya kapan gitu kan? Kadang kan tuntutan mertua kadang yuk ya, mertua pengennya kita cepet hamil tapi ternyata belum, misalkan 1 bulan. Bisakah itu diatur gitu kehamilannya? Apabila remaja menikah di bawah umur 20, remaja putri kan menikah di bawah umur 20, dia akan untuk menunda kehamilannya. Kenapa yuk? Karena apa? Alat reproduksinya belum siap untuk dibuahi. Kalau belum siap biasanya banyak kejadian hamil, perdarahan. Yang namanya belum siap kan otomatis ke arah negatif kan. Mungkin keguguran, mungkin perdarahan, bisa saja kan melahirkan anak yang tidak diinginkan karena belum siap. Jadi kami sarankan untuk ber-KB dulu. Yang aman KB-nya apa yuk? Kalau dia pertama belum pernah hamil itu? Pil atau kondom. Oh gitu. Tapi harus rutin ya pilnya? Iya. Kalau tidak makan pil nanti kebobolan. Oh iya. Ada nih tipsnya, kan udah dapet tips. Berarti kalau belum 20 tahun jangan dulu ngebet mau nikah. Ya, gitu, untuk putrinya. Untuk putri. Ya. Kalau putra 25. masalah ya? Kalau putra yang matangnya adalah 25 untuk menikah. Untuk perempuan 21. Ini sudah diundangkan kalau tidak salah di undang-undang perkawinan. Oke, kita sudah dapat satu tips, ada satu ilmu tentang prakehamilan. Nah, ketika sudah hamil yuk. Ketika kehamilan trimester 1 bagi yang lemah itu biasanya dia banyak masalah-masalah dan harus datang ke bidan. Sebenarnya idealnya setiap ibu-ibu yang hamil itu ke bidan itu idealnya dalam waktu 9 bulan itu berapa kali yuk? Untuk selama kehamilan? Periksa, iya. Untuk idealnya kalau dulu 4 kali dalam kehamilan itu 4 kali untuk datang ke fasilitas kesehatan atau ke bidan atau ke dokter. Itu minimal. 4 kali. Trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, trimester ketiga 2 kali. Tapi sekarang karena ilmunya sudah diteliti bertambah 6 kali. Jadi 6 kali, ya yang terbaru. Trimester pertama 2 kali, trimester kedua 1 kali, trimester ketiga 3 kali. Kenapa yuk harus 2 kali? Biasanya di trimester pertama ini seandainya kan kadang kalau kita periksa kita mikir kesibukan dan sebagainya. Nah, seandainya ada halangan, apakah itu bahaya yuk kalau di trimester 1 kita nggak periksa? Sebenarnya di trimester apa tahapan biasanya trimester 1 apa? Itu ke 1 itu biasanya anak pertama biasanya kan dia bingung kan apakah hamil apa tidak. Oh iya benar-benar. Kita menstruasinya. Kalau menstruasinya berhenti dan
mengalami mual-mual itu ada yang Nggak mual ya? tidak mual, ada yang tidak mual. Iya, Tapi iya. yang merasa mual dia biasanya datang ke bidan atau ke dokter. Jadi di trimester pertama itu ya kita cek Di USG atau USG belum itu yuk? kalau kami di bidan kami ceknya pakai tes kencing, tes urin. Oh, tes urin. Oh ya, tes urin dulu. Tes urin apabila positif biasanya ada dua Oh ya, 2 garis. garis, Iya, gitu. iya. Karena untuk bidan untuk perabahan dengan palpasi belum begitu jelas. Nah, kalau memang belum ini kita saran ke USG ke dokter Oh, iya. itu. Kalau di semester pertama dia wajib 1 kali. Oh, wajib Yang kedua kali itu ke dokter USG. Yang jadi 2 kali memastikan jantung dan Iya. sebagainya itu. Oke. trimester pertama kan biasanya ibu-ibunya mengalami mual, Iya. pusing. Ini berapa minggu sih? Ya, selama 12 minggu biasanya masih. Tapi ada yang ibu hamil tidak mual sama sekali ada. Tidak seluruhnya itu kan pengaruh hormon. Oke. Kira-kira yuk menjaga mood ibu hamil biar tetap survive sampai trimester akhir tuh gimana yuk? Kan ini nggak mudah yuk. Kadang kita stres, kadang kita bawaannya takut, apalagi masih anak pertama. Terus kanan kiri ngomong ini ngomong itu terlalu banyak ilmu jadi kita bingung. Nah itu terbaiknya sebenarnya kita seperti apa? Apa kita udah dengerin bidan aja lah gitu? Ketika trimester 1 untuk bayi pertama ya, untuk anak pertama. Biasanya anak pertama, hamil pertama itu yang biasanya dia bingung ya. Ibu itu harus ke dokter atau ke bidan. Karena di trimester pertama itu biasanya bidan memberikan buku PING, buku kesehatan ibu dan anak. Jadi di sana kan banyak sekali informasi untuk kesehatan selama dia hamil, bahkan selama umur anak di 6 tahun. Dari hamil sampai 6 tahun ada acuannya. Ada 1 buku. Jadi itu ibu-ibu yang muda bisa belajar di sana. Kalau ini berarti bersiko cepat atasi. Jadi buku PING itu sangat berguna sekali bagi ibu hamil, apalagi yang baru pertama kali. Nah, berarti jangan takut datang ke bidan dan jangan pernah menganggap bahwa nggak perlu ke bidan, jangan sampai. Jadi meskipun kita mungkin tinggalnya di pelosok atau di apa, sebisa mungkin bisa menjangkau vaskes kesehatan minimal bidan. Sehingga jangan sampai ketika udah lahir kita nggak tahu ternyata kondisi bayinya seperti apa, gitu ya teman-teman. Nah, trimester 2 hanya 1 kali, kenapa yuk? Cuma 1 kali kita harus cek. Karena untuk semester kedua kan kondisi ibu hamil Stabil. sudah stabil. Trimester 2 itu berapa minggu jadi ya? Semester kedua itu umur 4 sampai 7. Berarti kita sudah boleh naik pesawat. Iya. Jadi sudah aman sih. Bayi sudah ada detak jantung bayi sudah ada. Kalau semester pertama itu kan baru pembentukan otak. Jadi trimester pertama itu harus kita banyak makan bergizi karena pembentukan otak itu di trimester pertama sangat besar. Gitu. Walaupun kita muta tapi terus makan dikit-dikit tapi sering itu. Jangan sampai bed rest ya. Iya. Itu kadang kalau di trimester 2 misalkan kita bed restnya trimester 1 bed rest itu kita kan kadang khawatirnya berlebih ya. Bisakah itu ketika bed rest di trimester 1 terus aman ternyata sampai trimester akhir bisa normal gitu lahirannya? Biasanya dari pengalaman Ayu waktu ini konsultasi gitu. Kalau pengalaman saya selama ini dari trimester 1 sampai trimester ketiga aman-aman. Enggak, kalau misalkan trimester 1-nya bed rest, misalkan dia lemes, dia harus diinfus gitu. Itu biasanya dia bisa nggak melahirkan normal di akhir nanti? Oke, baik. Kalau trimester pertama sampai dia diinfus berarti ibu hamil tersebut tidak bisa makan sama sekali. Jadi gitu. biasa disebut hiperemisi. Jadi untuk mengatasi jangan sampai ibu hamil sampai jatuh sakit sampai drop nian kan. Jadi dia harus diinfus karena nutrisi ibu dengan bayi itu kan butuh
nutrisi. Jadi salah satunya di infus, Oke. tapi kami sarankan untuk juga di bed rest total. Gitu. Jadi jangan diganggu dulu ya. Jangan diganggu dulu, baik hubungan suami istri, karena kan masih rentan. Betul. Dengan berjalannya waktu, ya trimester kedua enggak lagi kan, ya normal. Trimester ketiga dia harus ke bidan lagi atau ke dokter untuk memeriksakan apakah plasentanya atau air ketubannya masih bagus. Itu perlu sekali USG. Itu untuk trimester ketiga. Itu bisa normal selagi ibu hamilnya masih sebatas Kuat, normal, masih bisa melahirkan normal. Tapi kalau ada berisiko tinggi yang kami kan ada penapisan, 8 penapisan. Kalau di 8 penapisan ada salah satu di 18 penapisan itu kita itu wewenangnya dokter spesialis. Kalau ada centang satu indikator dari itu. Jangan coba-coba para bidan untuk melaksanakan atau melakukan pasien atau ibu hamil tersebut, karena kita sudah ada protapnya. 18 penapisan. Oke, gitu. Ini saya ngeri jadi. Hamil kedua nggak kita? Oke, kita sapa dulu Bu Nurmalina, sudah banyak sekali menjelaskan, ngasih ilmu sama kita, terutama ibu-ibu muda yang masih berkeinginan menambah momongan. Mulai trimester 1, trimester 2, trimester 3 kita harus cek terus kehamilan ke bidan maupun ke dokter. Terus USG, kalau USG itu idealnya berapa kali yuk selama 9 bulan 10 hari itu? 9 bulan selama kehamilan? Iya. Sebenarnya untuk penelitian sekarang yang terbaru update, selama kehamilan cukup 2 kali minimal. Minimal 2 kali. Itu waktu trimester pertama dan trimester kedua. Ketiga menjelang kehamilan. Tapi kalau memang ke dokter USG terus sudah nggak apa-apa sih. Berefek nggak yuk ketika kita bulan ini USG, bulan depan USG gitu? Kalau setiap bulan USG berefek nggak di ini? Enggak ya, bagus ya, tetap bagus ya. Oke. Kalau ke bidan kan enggak pakai USG. Cukup palpasi, pakai dilihat ini ya. Oke. Karena bidan tidak diperbolehkan memakai kita nggak boleh USG, tidak direkomendasikan. Karena USG itu adalah haknya dokter, profesi lain. Bidan hanya pelayanan yang normal-normal saja. Gitu. Jadi kalau mau USG berarti ke dokter gitu ya. Tapi kalau bidan dia masih bisa mengecek, memastikan. Tapi ceknya kita ke bidan untuk memastikan kondisi kehamilan kita. Kita ke pertanyaan dulu yuk ya. Ini ada pertanyaan di line YouTube kami. Ini teman-teman bidan sudah pada standby belum? Kami masih menunggu. Teman-teman bidan yang ada di Kota Lubuk Linggau maupun di Indonesia pada umumnya mungkin ingin saling menyapa dari pengurus IBI mana begitu ya, IBI Palembang mungkin, atau mungkin IBI yang ada di Jakarta atau di Jogja. Silakan saling bersapa di YouTube Linggau Post Channel yang sekarang sedang menghadirkan Ketua IBI Kota Lubuk Linggau, Ibu Nurmalina, SKM yuk ya, AMKEP SKM. Oke. Saya panggilnya Yu aja karena beliau masih cantik. Saya nggak mau panggil Oma, beliau belum Oma, saya kan nggak enak ya. Saya mau panggil Nek, ternyata beliau sedang menunggu. Semoga saja kita doakan semuanya lancar ya. Oke, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Bu, ini Nabila. Apa kabar Nabila? Ini penonton setia kami nih. Bu, saya mau tanya bagaimana cara mengatasi jika saat mens terkena kista. Wah, ini kasusnya berat. Aduh. Itu mens terkena kista, sakit memang bener-bener ya, kita ada pengalaman teman saya kayak gitu. Itu ada nggak yuk cara mengatasinya itu? Tadi kan saya sudah jelaskan. Yang normal-normal yang saja. Normal-normal saja. Kalau terjadi gangguan reproduksi, mungkin kami rujuk ke lebih ahlinya spesialis. Gitu. Tapi sebenarnya kista bisa potensi hamil kan yuk ya? Iya. Bisa. Jadi harus optimis. Iya. Meskipun kista bisa hamil ya? Iya. Oke. Jadi
Ibu bidan sudah menjelaskan bahwa masih ada harus optimis. Iya. Oke. Tinggal konsul aja sama Pak Dokter. Dokter Gimana? spesialis kandungan. Kandungan. aja. Iya, iya. Oke. Ini dari Ririn. Selamat sore Bu Cantik. Kok tahu sih? Kok saya nggak dicantik-cantikin? Selamat sore Bu Cantik. Mau tanya nih, kira-kira ada tips nggak biar cepet hamil? Karena saya menikah sudah lama. Terima kasih. Wah, ada nggak Yuk? Ririn. Iya. Oke, terima kasih Rin atas pertanyaan, bagus sekali. Mungkin ada Udah tips. 2 tahun menikah ya. Iya. Sudah lama menikah katanya. Udah lama menunggu Buah hati ya. Baik. Kami para bidan biasanya mengusulkan untuk ya makan vitamin E. Oh, vitamin makan, E. Iya, makan camba atau ya makan sayur-sayuran, dan disarankan suaminya harus dekat dengan kita. Kalau suaminya jauh, bener itu. Iya, suaminya jauh, kita di sini, pas kita masa suburnya tidak ketemu, ya udah. Itu. Yang kedua juga kita harus tenang, nikmati. Nah, itu. Biar tetap cantik. Sudah itu ya kita konsul. Memang kalau 2 tahun ini kita harus konsul ke dokter, harus dua-duanya. Jangan kita sebagai perempuan yang periksa tapi suami tidak periksa, tidak bagus. Lebih yang bagusnya dua-duanya datang ke klinik dokter supaya tahu siapa Solusinya yang punya masalah itu. Oh gitu. Yang jelas kalau suaminya ada di tempat kita, berhubungan teratur, insya Allah akan terjadi pembuahan. Itu Rin, itu kuncinya ada suaminya dulu. Iya. Ini yang di studio nih cengir-cengir, saya bingung ini. Jadi dia terinspirasi lagi ini. Ayo yuk Dini aja. Oke, sudah dikasih tips ya, makan kecambah dan sayur. Iya, itu sayur. kalau kita mau mempersiapkan kehamilan yang baik, biar zat besinya bagus. Iya, kecambahnya bagus. Saya dapat ilmu, siapa tahu nanti saya hamil. Amin, amin, amin. Oke, yuk bicara mempersiapkan kehamilan. Itu tadi katanya ada juga konsumsi vitamin E. Itu untuk yang baru-baru juga nggak apa-apa ya, iya. Konsumsi vitamin E. Gak vitamin apa-apa, E bentuknya apa tuh? Biasanya atau harus dari bidan vitamin E-nya? Enggak juga sih, dengan dokter biasanya vitamin E. Atau beli di itu boleh? Biasanya dengan resep dokter sih. Oh, resep dokter. Tapi kan di vitamin itu ada vitamin E-nya. Suplemen itu pasti ada vitamin E-nya. Oke. Gitu ya Mbak Ririn ya, sudah dikasih tips ya. Oke, selanjutnya dari Fani. Mau tanya Bu, bagaimana cara KB yang bagus? Karena kalau KB pil, muka saya jerawatan. Kalau KB suntik takut gemuk. Wah, ini pengalaman ini. Bagaimana Bu ya bagusnya? Iya Bu ya, ngefek ya? Iya, betul. Oh. Umurnya berapa sekarang? Saya kurang tahu beliau. Ya, boleh sih si Fani boleh nge-share lagi di kolom komentar bawah usianya berapa atau KB-nya sekarang ya usia yuk yang penting ya usia anaknya sekarang udah berapa? Kalau seandainya dia seusia saya gitu 30-an tahun. Itu gimana yuk? Bagusnya apa gitu? Untuk KB untuk usia 30 sampai 40. Sampai 40. Untuk anaknya berapa tuh? Kalau yang tahu. Idealnya 30 sampai 40, yang bagusnya adalah KB IUD. IUD itu kayak gimana yuk? Alat dipasang ya? Dalam rahim. Oh, dipasang iya, di itu. Itu pertama jangka panjang, kita tidak perlu berulang-ulang ke klinik bidan atau dokter. Yang kedua, dia tidak mengakibatkan berat badan bertambah dan juga tidak berjerawatan. Tapi IUD ini banyak masyarakat yang belum mengerti, padahal IUD itu sangat bagus sekali untuk para wanita karena tidak mengandung hormon. Kalau pil bisa menyebabkan jerawatan, flek-flek, bahkan bisa gemuk.
Oh, pil bisa bikin gemuk. Bisa gemuk. Oh. Plek-plek juga. Dan juga keuntungan pil itu cuman untuk menunda kehamilan aja, untuk di bawah remaja, umur yang nikahnya di bawah umur 20 boleh pil Lebih untuk aman. sementara. Kalau sudah 30 sampai 40 lebih aman FKJP, metode jangka panjang, yaitu IUD IUD. tadi. Kita tetap cantik, Wah. terus badan kita langsing, dan kita tidak perlu lagi ke fasilitas kesehatan. Itu berapa tahun yuk? IUD itu biasanya bisa dipakai berapa? Untuk IUD bisa 8 sampai 10 tahun. Itu aman. Sakit nggak yuk kalau berhubungan? Untuk pemasangan IUD pada waktu kita menstruasi, supaya kita memasang ini, pasien tidak terasa sakit. Bisa di bidan ya? Iya, Bisa di bidan. tapi bidan itu sudah mengikuti pelatihan pemasangan IUD. Biasanya Jadi sudah kalau kompeten. tapi di Linggau seluruhnya bisa yuk? Di Lubuk Linggau ada sekitar 70 orang praktek bidan, ada untuk sertifikat untuk memasang IUD di paskesnya atau di praktek mandiri bidannya, mereka bisa. Karena mungkin masyarakat itu takut, mungkin naik ke atas, mungkin tidak nyaman waktu berhubungan itu. Tapi sebenarnya enggak ya? Sebenarnya enggak, karena untuk tali atau untuk kontrol itu bisa dikaitkan ke atas, jadi tidak mengganggu. Dan bisa sama Bu Nurmalina. Bisa ya? Silahkan Oh, datang bisa. ke praktek kami kalau memang pengen pasang IUD. Lebih aman dan nyaman. Dan nggak gemuk. Dan tidak gemuk, tetap cantik. Penting itu. Terakhirnya tidak gemuk dan tidak jerawatan. Tidak jerawatan. Tetap cantik. Ini banyak ilmunya. Saya sekali duduk 1 jam, saya nggak cukup lagi 1 jam bercerita sama Bu Nurmalina. Tadi ada KB suntik. KB suntik apa juga bisa menyebabkan gemuk ya? Iya. KB suntik itu kan hormon. Jadi dia menyebabkan gemuk, bahkan tidak men. Berarti kalau saya mau gemuk, KB 3 bulan biasanya tidak men. Dia menyebabkan gemuk. Tapi biasanya ada efek lain nggak yuk? Maksudnya kalau bagi yang nggak cocok itu apa gitu? Kelihatan kalau rasanya. Tidak cocok dari alat kontrasepsi tersebut, ya biasanya pusing. Mennya tidak berhenti. Itu. Justru panjang gitu? Iya. Dan sedikit-sedikit? Atau plek-plek, itu agak bahaya juga ya. Kalau IUD tidak, lancar mennya. Lancar. Lancar mensnya, pemasangannya 8-10 tahun, nggak gemuk, nggak jerawatan. Silakan pasang IUD. Ini solusi bagi Ibu Fani yang tadi tanya, katanya saat konsumsi pil KB mukanya jerawatan, kalau KB suntik takut gemuk. Jadi sudah dikasih solusi KB IUD. Pasangnya bisa ke bidan. Di Lubuk Linggau ada 70 bidan yang bisa memasang KB IUD. Dan itu lama nggak yuk sekali pemasangan itu? Ada 5 menit. Iya. 5 menit. Tapi bapak-bapak tolong ditemenin ya yuk ya. Janganlah ibunya sendiri. Iya, biar maksudnya ini kan perjuangan bersama. Iya dong. Itu juga harus persetujuan suami. Nah, harus ada tanda tangan ya? Iya. Weh, gitu ya. Tahu-tahu kenapa harus bersama suami ya. Tolong yang di studio dengarkan ya. Mungkin ada yang terinspirasi dengan obrolan saya hari ini. Oke, ini Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bu, bagaimana Bu cara bisa dapat anak cowok? Wah, ini saya ini mewakili saya ini yuk. Karena anak saya 3 cewek semua. Wah, curhat. Oke. Terima kasih Pak Edi karena Anda sudah mewakili pertanyaan saya. Gimana yuk? Sebenarnya untuk cowok atau cewek itu kan itu mitos lah, anugerah. Iya, itu juga kan ini keturunan juga. Betul. Jangan gara-gara anak cewek atau cowok, laki-laki atau suami kita mau memilih
mau nikah lagi itu Oh. itu tidak baik sekali. Kalau Sebenarnya dengan- yang menentukan cewek atau cowok adalah Allah Subhanahu wa laki-laki. ta'ala. Oh, laki-laki. Iya. Nah, balik Laki-laki nih Pak Edi yang tadi menentunya, nih. iya. Kayak tolong yuk jelaskan ini gimana nih ceritanya nih. Laki-laki. Berarti bisa ya diedukasi ya? Bisa. Konsul ke bidan bisa, Bu? Eh, Nah, saya lupa ada cara-caranya tuh di ilmu kami sudah diajarin sih. Mm-mm. Kalau ini harus pakai ini, tapi nanti dikonsultasi di mendiri ada di bidan bawah aja ya, di lah. bawah Iya, ya. malu Jangan di sini langsung kawan. malu. Iya. Pak Edi nanti kalau mau tanya-tanya bisa ke bidan ya Pak Edi ya. Iya. Karena ini biasanya nih kaitannya dengan kegalauan bapak-bapak ini. Dia mau punya anak cowok ini. Sabar Pak Edi ya. Bisa langsung konsultasi ke bidan mengenai teknik dan caranya karena ibu bidan ternyata sudah teredukasi untuk mensosialisasikan seperti ini ya. Iya. Tapi ada yuk maksudnya orang datang itu memang benar-benar Bu kami mau program anak cewek anak cowok itu pernah yuk? Ada kadang-kadang. Oh ada. Ya, kalau kita nasihati dulu, karena bapak dengan ibunya harus kita edukasi. Nah, kalau memang ini kehendak, semuanya kehendak Tuhan kan. Yang penting ikhtiarnya sudah iya, ya. tapi kita caranya prosesnya gimana, tapi semuanya kita kembali kepada Allah yang Subhanahu wa menentukan. ta'ala. Iya. Ikhtiar boleh, nggak apa-apa mau nambah satu lagi cewek. Saya geli nih baca pertanyaannya. Rina, ini jangan-jangan Rina Linggaupost nih. Assalamualaikum Bu, tanya dong, anak pertama saya sekarang usianya 2 tahun. Idealnya mau nambah adik, ini sudah ideal belum kalau nambah adik? Ini pertanyaannya ini mancing nih, mancing. Baru satu Rina ya? Iya. Nah, kalau baru satu, umur anaknya sekarang baru 2 2 tahun. Nanti dulu, kita tunda dulu. Kalau umur anaknya sudah 4 tahun, boleh. Atau 3 tahun. Sabar. Iya, baru nambah. Kenapa Kalau 2 yuk kalau 2 tahun nambah kenapa? Karena 2 tahun adiknya baru 2 tahun kita hamil, jadi adiknya itu kurang perhatian karena kita hamil. Kita hamil kan mungkin suasana yang tidak Kondusif. mood, ini kan. Sedangkan si adik, si bayi, ya si anak butuh perhatian. Iya, lebih bagusnya 3 atau 4 tahun. Lebih bagus 4 tahun sih. Karena kalau 3 tahun saya merasa sendiri adiknya tamat SD, ayunya tamat SMP. Jadi butuh 3 Biayanya tahun biayanya lumayan. banyak. Kalau 3 tahun lebih baik 4 tahun aja lah yang lebih bagus. Oke, idealnya 4 tahun. Ya. Tapi kalau seandainya kayak saya yuk, Kenapa? selisihnya 6 tahun, misalkan 7 tahun, itu bahaya nggak untuk melihat reproduksi? Enggak lah. Oh, enggak. Iya, malahan bagus kan. Karena betul. jarak anak pertama kedua kan sudah jauh. Siap gitu ya? Iya, sudah siap untuk rahimnya sudah Gitu. ya tidak lagi yang kalau baru lahir 2 tahun punya adik lagi itu yang lebih bahaya lagi. Itu baru bagus ya seperti Oke. Kadang kan apa ya teman-teman, sekali ngomong kadang itu bahasanya. Biar sekali capek ternyata nggak boleh itu. Iya. Sekarang kan untuk angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu harus ada 4. Pemicunya Iya. apa itu? Oh, 4 Terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak. Itu tidak boleh. Itu kita harus jadi pegangan 4 ibu-ibu. terlalu itu tidak boleh. Oke. Kalau terlalu muda kita hamil ya alat reproduksinya belum siap. Terlalu tua itu kan berisiko juga karena di atas 35 tahun itu berisiko. Oh iya, berarti nggak boleh ya? Tidak boleh juga. Kita hamil pertama kan terlalu tua perhatian. Jadi banyak penyakit misalnya darah tinggi. Macam kalau pertama hamil umur 35 itu berisiko. Terlalu banyak sering melahirkan. Terlalu banyak jadi kita belum sempat untuk memberikan kasih sayang kepada anak
kita sudah hamil, mana juga kita gizi kita kurang kalau kita hamil terus mungkin ya anemia. Kita tidak sempat lagi kasih sayang kepada anak itu untuk anak yang terlalu banyak. Jadi 4 terlalu kalau bisa dihindari. Banyak kan ilmunya sekali saya. Kayaknya kita ada 2 episode ya. Ini karena waktunya terbatas, sayang banget ya. Terus dari Kori Lee. Assalamualaikum Bu, di medsos kan lagi viral melahirkan dengan metode tiup-tiup. Ini tiup-tiup. Ini anak milenial ini yang nanya nih. Menurut Ibu itu memang beneran bisa ya Bu, tiup-tiup bisa melahirkan normal tanpa sobek Bu? Iya betul. Beneran? Iya. Itu tiupnya ada nggak Bu bidan di sini yang bisa tiup-tiup Bu di Lubuk Linggau ya? Itu cara ngedannya. Oh gitu? Iya. Oh. Bukannya tiup-tiup lahir, bukan. Maaf. Cara ngedannya, kalau selama ini kan ngedannya kayak presenternya terlalu semangat jadi nih. Sekarang kalau ngedan, pembukaan sudah lengkap, kepala bayi sudah kelihatan, ibu hamil, ibu yang akan melahirkan. Jadi dengan adanya tiup-tiup kan mendorongkan kepala bayi keluar, bukan gitu. ditiup akan keluar. Melahirkan itu salah. Itu siapa yang itu anak netizen, anak milenial yang tanya kayak gini. Oke, ini saya terinspirasi lah, nanti saya minta sama bidan kayak gini. Yang ada tiup-tiup. Tiup-tiup. Jadi ngedannya seperti Nggak bisa nahan ketawa kali ini. ya, betul. Oke, ini ilmu nih, nanti bisa request sama ibu bidannya. Bu, saya mau yang kayak bidan itu dong, gimana caranya? Bisa yuk ya? Dengan adanya meniup ngedan, ada mau ngedan, mau ini kita bisa meniup dengan adanya relaksasi juga ya? Relax. Dengan ada relax, kita tenang, bisa juga hipnobirthing kan biasanya. Dia kita bayangkan bayinya sehat, bagus, dia akan relax. Dengan adanya relax itu seolah lahirnya dengan lancar, tidak sobek. Tapi sebenarnya sobek di rahim itu bahaya nggak yuk? Maksudnya apakah lazim gitu? Sebenarnya kalau untuk sobek, untuk rahim apa ya? Jalan lahir. Kalau jalan lahir kan bisa, kalau memang sobek ya sudah kita jahit kalau ini setelah bayinya lahir. Tapi nggak lama kok itu kalau di biasanya bidan udah punya teknik yang tapi kami insya Allah kami para bidan tidak akan mencobain ibu-ibu sekalian karena kami ada trik-trik tersendiri untuk supaya ibu yang akan melahirkan supaya tenang, rileks dan nyaman. Itulah bidan kami di Kota Lubuk Linggau. Oke, itu jadi jangan takut hamil dan melahirkan di bidan. Karena saya juga melahirkan di bidan. Iya. Senang banget ya. Terus yang kedua, selamat sore Bu. Kalau kodo ya, ini udah hampir terakhir nih. Selamat sore Bu, saya dari Muratara. Mau tanya bagaimana bagusnya jarak untuk hamil antara anak 1 dan kedua, kayaknya udah tadi ya? Udah. Jangan sampai di bawah 4 tahun ya? Iya, jangan sampai jarak anak itu di bawah 3 tahun. 3 tahun. Yang lebih baik 4 tahun. Oke, berarti anak sudah mau masuk TK. Anak kedua lebih bagus, minimal 3 tahun. Itu lebih bagus. Biaya juga lebih masih bisa mengas-mengas. Iya, jadi alat reproduksi kita sehat dan kita untuk mengasih kasih sayang kepada bayi kita sudah penuhnya. Iya, benar-benar. Oke, dari Fazalika. Hai Fazalika, izin tanya Bu, istri saya partus anak pertama, maksudnya apa ya? Partus anak pertamanya 5 tahun yang lalu. Dan riwayat partusnya 5 tahun yang lalu postkuret apa ya? Oh iya. Paham ya, kalau saya nggak ngerti. Karena retensi plasenta, tapi belum gravidat 2. Ngaruh nggak itu Bu? Ini pasti ini orang kesehatan nih, saya bingung nih bacanya. Itu gimana yuk?
Mungkin Ayu udah nyambung ya? Iya. Oh, udah nyambung, oke. Kita akan- Untuk ke bidan kami sarankan ke dokter aja karena itu sudah mengandung berisiko dari berisiko. awal berisiko berarti anak malah karena sudah ada riwayat untuk retensio placenta ya. Oh ya. Pernah kurang, Retensio placenta gitu. ya, pernah kurang. Lebih baik ke dokter spesialis aja. Oke. Karena itu ada riwayat yang berisiko, Mm-mm. lebih aman. Lebih aman Iya. ke dokter spesialis kandungan. Oke, saya bahagia sekali hari ini karena ilmunya banyak sekali dan semoga teman-teman yang ada di rumah juga bisa menyimak perbincangan saya dengan Ibu Nurmalina, Ketua IBI Kota Lubuk Linggau dari pukul berapa tadi? Sudah 1 jam intinya sampai sekarang. Insya Allah kita akan jumpa lagi dengan beliau ketika nanti beliau sudah agak longgar. Ini saya nyuri-nyuri waktu beliau di tengah vaksin yang sibuk sekali. Semoga nanti bisa jumpa lagi yuk ya. Mungkin ada yang ingin Ayu sampaikan untuk teman-teman IBI atau bidan di Indonesia terkait biar kita tetap survive dan bisa tetap memberikan layanan terbaik untuk ibu-ibu Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih untuk para masyarakat sekarang zamannya COVID-19. Jadi harus untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu wajib. Dan alhamdulillah kami hari ini melaksanakan vaksin untuk COVID-19. Jadi masyarakat seluruhnya jangan merasa takut, jangan merasa ragu atas imunisasi untuk vaksin COVID-19 ini karena vaksin ini aman dan halal karena sudah diteliti oleh ahlinya. Jadi masyarakat untuk harap tenang, menjaga protokol kesehatan. Apabila ingin konsul ke fasilitas kesehatan atau ke bidan harus menelpon dulu atau buat perjanjian dulu. Ini karena kita tidak tahu karena virus ini apakah tenaga kesehatan yang ada mengandung COVID virus ya, atau si pasien sendiri. Maka kami mengharap kepada semua masyarakat khususnya jangan merasa ketakutan atas COVID ini karena kalau ketakutan imun kita akan menurun sehingga kita mudah terkena COVID-19. Dan kepada para bidan khususnya Kota Lubuk Linggau yang berpraktek jangan lupa kita menerapkan 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu harus disiapkan di tempat praktek kita. Dan kita menolong persalinan harus memakai APD paling tidak level 3. Kita jaga diri kita dan juga orang lain. Itu saja mungkin tips saya. Semoga COVID ini segera berakhir. Amin dan ya rabbal alamin. Indonesia sehat serta menjadi masyarakat yang sehat. Harapan IBI Kota Lubuk Linggau sama dengan harapan Linggau Pos. Semoga kita semua bisa terhindar dari COVID-19 dan kita bisa tetap menjadi masyarakat yang survive, masyarakat yang selalu mengutamakan protokol kesehatan dan selalu saling mengingatkan ketika memang kita ada yang mungkin lalai, kita saling mengingatkan. Tapi hari ini kita nggak pakai masker karena kita jaga jarak ya teman-teman. Itu saja perbincangan saya dengan Ibu Nurmalina pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah kami bincangkan ini bisa diambil manfaatnya untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Dan doakan kami selalu sehat, kita semua berdoa semoga selalu sehat. Kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan karena besok kita masih ada podcast lagi di hari Selasa. Nah, setiap Senin dan Selasa silakan stay tune di Linggau Post Channel. Kita akan banyak membagi-bagi ilmu dari narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Nah, teman-teman yang mungkin ada rekomendasi, saya pengen Linggau Post bincang dong sama narasumber ini, boleh. Silahkan langsung tuliskan di kolom komentar.
Nah, nanti akan kita tindak lanjuti oleh tim dari Linggo Pos Channel. Terima kasih kepada Ibu Nurmalina, terima kasih kepada teman-teman IBI di Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan Muratara yang sudah menyimak perbincangan kami sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman di studio YouTube Linggo Pos Channel, ada Kak Daka, Kak Edi, ada Kak Firman. Terima kasih pada teman-teman redaksi. Terima kasih kepada Bapak Direktur, Bapak Solihin. Terima kasih Mas Black yang ada sebagai JM kami. Terima kasih Mbak Mila di keuangan, Mbak Dian di pemasaran, dan juga Yezi Fadli dan tim di pemasaran. Oke, itu saja perjumpaan kita sore hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, stay healthy, stay happy. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya.